Baik, ketemu lagi melanjutkan mengenai pembahasan etnis Cina di Indonesia. Yang kedua, yaitu kehidupan sosial dan ekonomi etnis Cina di Indonesia pada masa Orde Baru. Kendati etnis Cina sudah lama berdiam di bumi Indonesia, mereka masih orang asing bagi masyarakat pribumi. Keterasingan etnis Cina di masa pribumi di mata pribumi adalah akibat kurang bersosialisasinya etnis Cina dengan masyarakat pribumi. Sebagian besar orang pribumi mengenal orang Cina hanya di pasar. Pasar dalam hal ini merupakan suatu fenomena yang menunjukkan adanya jual beli antara pihak pembeli dan penjual, baik barang maupun jasa. Dengan demikian, interaksi yang terjadi antara warga pribumi dan non pribumi dalam kurung etnis Cina itu adalah kaitannya dengan perdagangan saja. Interaksi yang demikian tentu sangat terbatas, sebab yang terjadi adalah hubungan jual beli semata. Dalam hal ini yang menjadi pihak penjual adalah etnis Cina, sedangkan pembeli berasal dari warga pribumi. Tentu, waktu yang dibutuhkan untuk berinteraksi itu relatif sedikit, yaitu sekitar tawar-menawar harga agar kedua belah pihak tidak saling rugi dengan harga kesepakatan tersebut. Setelah itu, interaksi yang ada itu kemudian hilang. Interaksi akan terjadi lagi ketika warga pribumi kembali ingin membeli sesuatu. Interaksi yang hanya berlangsung dalam arena pasar atau jual beli saja tidak akan mampu untuk memahami satu sama lain secara mendalam. Oleh karena etnis Cina dikenal di pasar, maka mereka ini tak lebih dari sekedar binatang ekonomi animal. Akibatnya adalah munculnya stereotip tentang Cina mindring, Cina kolontongan, atau Cina yang mata duitan. Tampilnya dominasi Cina di sektor perdagangan khususnya di Indonesia dimaksudkan sebagai strategi untuk bertahan hidup sebagai etnis minoritas dan warga perantau. Sebab etnis Cina tidak mempunyai lahan pertanian yang dapat mereka jamin hidup dan dapat memberi mereka jaminan hidup. Untuk hidup dari sektor pertanian dibutuhkan lahan yang tidak sedikit. Berbeda dengan sektor perdagangan, lahan yang luas tidak begitu penting, tetapi yang terutama adalah lokasi yang strategis agar pembeli dapat dengan mudah menjangkaunya. Oleh karena itu, tidak jarang tempat etnis Cina berdagang hanya di atas tanah dengan luas 9 meter persegi. Tanah yang relatif sempit itu dapat memberi penghidupan kepada seluruh anggota keluarga. Jaringan bisnis etnis Cina tidak saja dalam bidang distribusi, tetapi juga jaringan untuk masuk pada sumber-sumber permodalan. Hal ini dimungkinkan karena yang menjadi pemilik sumber-sumber permodalan itu adalah etnis Cina sendiri. Sementara bagi pribumi, mereka relatif sulit untuk memperoleh kecurangan kredit, sebab orang Cina lah yang memonopoli jaringan sumber-sumber perkreditan tersebut. Orang Cina akan senang berbisnis dengan sesamanya, sedangkan warga pribumi tidak mereka percayai. Kurang dipercayainya orang pribumi sebagai mitra dalam berbisnis tidak saja ditunjukkan oleh orang Cina, tetapi juga pemerintahan Indonesia sendiri. Misalnya, dalam pengalokasian kredit saja pada tahun 1994 menunjukkan bahwa porsi dana bank pemerintahan yang diperuntukkan bagi industri kecil dan menengah milik warga pribumi hanya 58% saja. Padahal jumlah unit usaha itu mencapai jutaan unit. Sebaliknya, porsi kredit dari bank yang sama diperuntukkan bagi 22 konglomerat warga etnis Cina yang merajai sistem perekonomian Indonesia mencapai 42%. Sikap kewirausahaan yang ditampilkan itu telah membuat etnis Cina mampu membangun jaringan yang luas dan potensial untuk mengembangkan bisnis. Jaringan sosial etnis Cina disebut Guanxi. Semangat yang ada dalam Guanxi ini adalah semangat untuk mengembangkan dan melindungi sumber pendapatan keluarga agar kelangsungan hidup dapat terjamin. Jaringan sosial itu tercipta karena mengumpulkan kekayaan di suatu keluarga tidak dapat diatur dalam isolasi. Ia harus menjual dan membeli, bertukar informasi, meminjam uang, atau mencari saran. Dalam hal ini, etnis Cina menekankan pentingnya rasa saling percaya, walaupun terbatas hanya sebagai partner kerjasama. Makin kuat rasa percaya seseorang, maka makin kuat kerja samanya. Oleh karena itu, orang Cina tidak mudah percaya dan cenderung baru percaya setelah melakukan kerjasama. Tanpa jaringan yang luas, sebuah usaha tidak dapat berkembang. Jaringan yang dibangun
itu mengakibatkan modal Cina lebih berhasil dalam kompetensi ekonomi, bisnis yang luas. Hal ini menjadi ruang tamak. Golongan pedagang pribumi tidak mampu menjangkau daerah-daerah bisnis yang lebih luas, apalagi untuk mencapai kawasan perdagangan level internasional. Ketimpangan dalam jaringan bisnis dan pemberian kredit itu mengakibatkan ekonomi etnis Cina jauh lebih maju ketimbang warga pribumi. Karena usaha golongan Cina ini ditopang oleh pemodalan yang cukup sehingga lebih mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Menurut warga pribumi, perlakuan yang demikian merupakan bentuk ketidakadilan yang berakibat pada ketimpangan ekonomi yang berujung pada terciptanya kecemburuan yang kemudian mengkristal menjadi sikap anti-Cina. Akibat dari ketimpangan tersebut menimbulkan stratifikasi di bidang pendapatan. Etnis Cina dilihat dari status ekonomi berada pada tingkat yang lebih tinggi ketimbang warga pribumi. 7. Status ekonomi yang berbeda tersebut terbawa pada kehidupan sosial yang terkotak-kotak. Dalam hal ini etnis Cina hanya bergaul dengan sesamanya. Demikian halnya dengan warga pribumi, etnis Cina hidup dalam dunia atau lingkungan eksklusif. Hal ini ditunjukkan dengan tampilan pagar rumah yang cenderung tinggi-tinggi melebihi pagar warga pribumi yang tinggal di sebelahnya. Penampilan yang demikian seakan memperlihatkan batasan yang jelas antara warga etnis Cina dan warga pribumi. Sebenarnya tujuan membangun pagar yang tinggi itu adalah untuk mengantisipasi adanya pencurian ataupun perampokan. Akan tetapi kesan yang ditampilkan dengan penampilan pagar seperti itu merupakan penunjukan bahwa saya adalah orang Cina dan Anda adalah orang pribumi. Selain itu, pencuri yang diantisipasi oleh etnis Cina itu yang jelas adalah warga pribumi yang tidak mungkin dilakukan oleh etnis Cina sendiri. Artinya bahwa yang dijaga ataupun diantisipasi oleh pagar yang tinggi itu adalah warga asli yang dengan indikasi bahwa warga asli tidak bisa dipercaya. Kekurangan kepercayaan pada warga asli dan lingkungan ini secara implisit sebenarnya membangun jarak antara etnis Cina dengan warga asli itu sendiri. Akibat selanjutnya mengakibatkan pembauran tidak terjadi. Kalaupun ada pembauran, hal itu tidak berjalan secara optimal, sebab secara logika sulit membangun komunitas untuk saling berbaur apabila satu sama lain sudah saling curiga atau saling tidak percaya. Akibatnya adalah orang Cina di lingkungan warga pribumi selalu menjadi orang asing. Dari segi agama pun mereka yang berasal dari etnis Cina berbeda dengan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, yaitu agama Islam. Agama yang dianut oleh etnis Cina di Indonesia itu juga bervariasi seperti Protestan, Katolik, Buddha, dan sedikit saja yang beragama Islam. Selain itu, di antara mereka pun masih banyak yang menganut aliran kepercayaan yang berasal dari negeri Cina, yaitu Konghucu. Selama pemerintahan Orde Baru, aliran Konghucu tidak memperoleh status hukum sebagai sebuah agama. Walaupun pada masa pemerintahan Orde Lama, berdasarkan penetapan Presiden Perpres nomor 1/1965, mengakui bahwa Konghucu merupakan salah satu dari 6 agama resmi di Indonesia. Pengakuan itu semakin dipertegas lagi dengan Perpres nomor 5/1969 oleh karena Konghucu tidak diakui sebagai sebuah agama, maka kegiatan keagamaan Konghucu dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi oleh para penganutnya. Padahal oleh pemerintahan Orde Baru, peraturan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Orde Lama tersebut tidak pernah dinyatakan dicabut. Memasuki era reformasi ini nampaknya seluruh simbol-simbol yang berbau etnis Cina sudah dapat dipertontonkan kepada halayak ramai. Pertunjukan barongsai yang tidak mungkin dinikmati oleh masyarakat Indonesia selama rezim Orde Baru kini secara bebas sudah dapat dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena pemerintah tidak lagi melarangnya, bahkan hari perayaan Tahun Baru Imlek mulai tahun 2003 dinyatakan oleh Presiden Megawati sebagai hari libur nasional. Kecuali etnis Cina yang menganut agama Islam, tampaknya agama lain yang dianut oleh orang etnis Cina lain merupakan salah satu faktor membuat perbauran mereka dengan etnis asli menjadi tertutup. Sebab di antara sesama etnis pribumi Indonesia sendiri tetap berbeda latar belakang agama masing sering terjadi pergesekan, apalagi dengan etnis Cina yang berbeda secara sosiokultural.
Sebenarnya mereka yang hidup secara eksklusif ini tidak seluruh etnis Cina, sebab masih ada warga etnis Cina yang mampu memperlihatkan sikap pembauran yang tinggi. Akan tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak dan mereka ini dapat dikategorikan kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi. Kelompok yang bersedia membaur diri dengan warga asli ini adalah untuk mencari jaminan social security dari warga asli. Sebab kelompok etnis Cina yang mampu secara ekonomi ini nampaknya kurang cocok berbaur dengan etnis Cina lain yang sukses secara ekonomi. Akibatnya di antara mereka pun sebenarnya ada juga kesenjangan ekonomi. Demikian pembahasan terkait dengan kehidupan sosial dan ekonomi etnis Cina di Indonesia pada masa Orde Baru.